Bapak Ibu Saudara yang menonton program ini, hari ini saya akan mencoba menjelaskan pentingnya pH di dalam tubuh. Kenapa penting? Karena orang yang pH-nya kurang itu sangat memungkinkan penumpukan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ketika terjadi penumpukan itu akan membuat penyempitan, sulitnya kita bernafas. Nah, hari ini saya akan menerangkan, menjelaskan satu produk yang luar biasa dari perusahaan kami, PT Namora Water. Ini Namora Water. Nah, saudara, sebelum kita demonstrasikan air yang ada di dalam botol ini, saya mau sedikit jelaskan bahwa orang yang terkena atau yang pH-nya rendah atau dengan kata lain asam, dia mudah terkena bakteri dan virus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang asamnya tinggi di dalam tubuh atau pH-nya rendah, dia akan sel kanker akan mudah berkembang. Nah, ini yang membuat orang banyak terkena kanker tanpa disadari. Dan orang yang asamnya cukup tinggi atau pH-nya kurang di dalam tubuh, itu akan memblokir penyerapan vitamin di dalam tubuh. Nah, ini sangat bahaya. Jadi walaupun saudara makan hal yang baik tapi asamnya cukup tinggi, itu akan terblokir vitamin yang akan masuk. Dan yang terakhir, yang keempat, yang saya tahu, saya pelajari bahwa pH yang rendah di dalam tubuh itu penyebab utama dari jantung. Jadi saudara, di dalam tubuh kita ini kita harus mengkonsumsi pH yang dinilai dari sekitar 7,35 sampai 7,45. Nah, yang paling baik adalah pH di angka 8. Nah, saudara, ketika pH kita 8 itu sangat memungkinkan, sangat baik dan sangat berguna bagi tubuh. Nah, permasalahannya hari-hari ini kita seringkali mengkonsumsi air yang kurang pH-nya, yang asamnya tinggi, dan itu yang membuat banyak sekali penyakit. Nah, saya akan menjelaskan. Di depan saya ini ada beberapa air dengan berbagai jenis. Yang pertama ini air larutan, air ion yang biasa digunakan orang ketika berolahraga. Ketika berolahraga mereka merasa dehidrasi, haus, katanya kekurangan cairan. Mereka konsumsi ini. Saya akan masukkan yang pertama air ini ke dalam gelas. Oke. Ya. Lalu yang kedua, air mineral yang biasa kita dapatkan di warung. Kalau kita haus di jalan, kita langsung mengkonsumsi dan membeli air ini, air mineral. Saya tidak sebutkan mereknya. Ini air mineral yang biasa kita minum di warung. Lalu yang ketiga, saya akan tuangkan yang namanya Namora Water, produk dari kita. Ini mempunyai kualitas pH yang cukup tinggi, di atas 8, bahkan sampai 10. Nah, fungsinya untuk menstabilkan keasaman di dalam tubuh. Saya akan tuangkan juga. Baik. Yang terakhir, ini juga yang sering saudara minum karena saudara rasa panas dalam dan rasa karena kekurangan air. Jadi saudara konsumsi ini. Larutan. Ini juga saya tutup karena tidak baik. Ya. Oke, baiklah. Di tangan saya ada namanya pH tester. Gunanya untuk mengecek tingkat dari pH. pH itu potensial hidrogen. Nah, saya akan coba teteskan. Nanti dia akan berubah warnanya. Ya, coba saya teteskan ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita kocok. Oke. Saya punya panduan untuk ukuran pH. Kita lihat yang pertama. Cenderung angka 4 menuju 3. 4. Baik. Yang kedua. Saya akan teteskan juga 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Hijau 7. Oke, hijau. Ini yang air mineral. Yang ketiga, produk kita Namora Water. 1, 2, 3, 4. Aduk.
Warnanya biru keunguan, hampir menuju ke 10. Baik, yang terakhir. Satu, dua, tiga, empat. Kuning. Dia menuju angka 5 sampai ke 6. Nah, dari air-air ini saya tidak menyalahkan saudara minum air ini. Tetapi yang menjadi masalah ketika saudara sering mengkonsumsi ini tanpa dinetralisir, ini sangat bahaya bagi tubuh saudara. Sehingga saudara akan rentan terkena penyakit dan mudah terserang virus dan bakteri. Apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona. Nah, makanya saya anjurkan untuk membasmi atau membunuh kuman dan bakteri serta virus, mencegah. Gunakan ini, karena dalam botol ini mempunyai kandungan namanya vitamin C. Nah, untuk lebih jelas produknya nanti lihat di video kami berikutnya. Jadi saya mau jelaskan betapa sulitnya. Saya akan coba tuangkan ini yang tadi ion, yang buat olahraga. Apakah ketika dituangkan Namora mampu kita tuangkan setengah-setengah, karena nanti akan kita pakai juga. Tetap kuning. Artinya saudara, ini tingkat keasamannya tinggi, sangat bahaya. Jadi ini harus lebih banyak lagi dimasukkan dengan yang bersifat basah. Namoranya mungkin harus lebih banyak. Saya akan memberi contoh aja bahaya yang saudara minum. Lalu ini larutan yang ketika saudara panas dalam. Kita coba, ini udah setengah-setengah. Apa yang terjadi? Langsung berubah tanpa setengah. Artinya saudara dapat mengkonsumsi ini, tapi gunakan setelah konsumsi ini, gunakan Namora Water untuk menstabilkan tingkat keasaman saudara supaya kembali basah. Nah, yang ini cukup berbahaya. Saya tambahkan sisanya. Apakah dia berubah? Tidak berubah, saudara. Jadi hati-hati saudara yang menggunakan ini, bukan berarti tidak boleh, tapi jangan terlalu sering. Ketika saudara juga panas dalam, saudara boleh gunakan ini, tapi kembalikan ke tingkat keasaman saudara supaya kembali basah dengan Namora Water. Saya rasa cukup sekian testimoni atau demonstrasi dari kemampuan air Namora yang kami mau sampaikan, yang mau kami promosikan, bahwa air Namora ini bersifat hidrogen, alkali, mengandung ion negatif, mengandung oksigen, dan bahkan dia salah satunya yang mengandung vitamin C. Terima kasih.